Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Kami dari kelompok 18 yang terdiri dari Ahmad Ibadur Rahman, Siska Putri Rani, dan Timothy Vincentil Sinaga. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap 5 produk headphone berbasis kecerdasan buatan yang kami kaji berdasarkan spesifikasi teknis serta menggunakan pendekatan PAS dalam Artificial Intelligence. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan, terutama dalam bidang perangkat audio. Headphone dan earbuds yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai perangkat output audio pasif, kini telah berevolusi menjadi sistem cerdas yang mampu merespon kondisi lingkungan secara real-time, mempelajari kebiasaan pengguna, mengenali suara dan perintah, serta mengadaptasi performa audio secara dinamis. Transformasi ini dimungkinkan oleh integrasi antara sensor, prosesor AI, serta algoritma machine learning yang bekerja secara simultan. Dalam laporan ini kami menganalisis 5 produk headphone berbasis AI yang paling menonjol di pasar global, baik dari sisi teknologi maupun implementasi kecerdasan buatannya. Untuk menganalisis tingkat kecerdasan dari masing-masing produk, kami menggunakan kerangka PAS yang merupakan konsep dasar dalam Artificial Intelligence. PAS terdiri dari yang pertama ada Performance Measure, yaitu ukuran keberhasilan sistem dalam mencapai tujuan serta kualitas audio, efektivitas noise cancellation, dan response system. Kemudian Environment, yaitu kondisi lingkungan tempat sistem beroperasi, seperti ruang publik, transportasi, atau lingkungan tenang. Kemudian ada Actuator, yaitu komponen yang digunakan sistem untuk memberikan output seperti speaker dan sistem anti-noise. Dan terakhir ada sensor, yaitu komponen yang digunakan untuk menerima input dari lingkungan seperti mikrofon dan sensor gerak. Melalui PAS ini, kita dapat memahami bagaimana sebuah perangkat headphone dapat dikategorikan sebagai agen cerdas. Baik, untuk produk pertama yang kami analisis adalah Sony WH-1000XM5 yang merupakan flagship over-ear handphone dari Sony. Headphone ini menggunakan 2 prosesor AI, yaitu Sony Integrated Processor V1, ada HD Noise Cancelling Processor QN1. Jadi kedua prosesor ini mengendalikan total 8 mikrofon yang terdiri dari sistem beamforming dan feedback. Teknologi ini memungkinkan headphone untuk mendeteksi berbagai jenis kebisingan seperti suara kendaraan, angin, dan percakapan manusia. Kemudian secara otomatis menghasilkan gelombang anti-noise untuk meredamnya. Selain itu, fitur DSII Extreme menggunakan Edge AI untuk meningkatkan kualitas audio terkompresi secara real-time dengan mengenali pola instrumen dan genre musik. Dalam kerangka PAS, dari performance diukur dari efektivitas noise cancellation dan kualitas audio HI-RES. Dari environment-nya mencakup pesawat, kantor, jalan raya, dan transportasi umum. Untuk actuators-nya berupa driver 30 mm dan sistem anti-noise berbasis AI. Dari sensors-nya terdiri dari 8 mikrofon, capacitive sensor, accelerometer, barometric pressure sensor. Semua sensor ini bekerja secara simultan untuk menghasilkan respon adaptif yang sangat presisi. Nah, untuk produk yang kedua adalah Apple AirPods Pro generasi kedua yang menggunakan chip H2 sebagai pusat pemrosesan AI. Chip ini mampu melakukan sekitar 48.000 penyesuaian per detik untuk menghasilkan noise cancellation dan audio yang optimal. AirPods Pro 2 memiliki fitur personalized spatial audio, di mana sistem memindai bentuk telinga pengguna untuk menciptakan pengalaman audio 3D yang personal. Selain itu, perangkat ini juga telah mendapatkan sertifikasi sebagai alat bantu dengar yang menunjukkan integrasi AI dalam bidang kesehatan. Dalam PAS-nya, untuk performance mencakup kualitas audio dan akurasi adaptive EQ, environment-nya meliputi penggunaan sehari-hari hingga lingkungan medis, actuators-nya berupa driver audio dan chip H2, sensors-nya terdiri dari mikrofon, skin detect sensor, accelerometer, inward facing microphone. Lalu untuk produk yang ketiga, handphone ini menggunakan teknologi custom tone yang mampu menganalisis karakteristik telinga pengguna secara individual. Selain itu, fitur Active Sense memungkinkan sistem menyesuaikan tingkat noise cancellation secara otomatis berdasarkan perubahan lingkungan secara real-time. Dalam PAS-nya, performance diukur dari personalisasi audio dan kualitas noise reduction, environment-nya mencakup kantor, pesawat, dan rumah, actuators-nya berupa driver 40 mm dan sistem anti-noise, untuk sensors-nya berupa mikrofon, sensor deteksi kepala, dan sensor akustik internal. Lanjut produk keempat yaitu Google Pixel Buds Pro 2. Produk keempat adalah Google Pixel Buds Pro yang menggunakan chip sensor A1, yaitu chip AI khusus untuk earbuds. Chip ini mampu memproses data hingga jutaan kali per detik, sehingga menghasilkan respon yang sangat cepat. Dan produk ini juga terintegrasi dengan Gemini AI yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem yang menggunakan bahasa natural. Selain itu, terdapat fitur gesture control, di mana pengguna dapat mengontrol perangkat hanya dengan gerakan kepala. Dan dalam PAS, performance diukur dari kecepatan respon AI dan kekuatan ANC. Environment mencakup mobilitas tinggi dan aktivitas sehari-hari. Actuators berupa driver, audio, dan chip sensor A1. Dan sensornya terdiri dari mikrofon, accelerometer, gyroscope, dan terakhir proximity sensor. Lanjut produk yang kelima,
yaitu Samsung Galaxy Buds S4 Pro. Jadi di produk terakhir ini adalah Samsung Galaxy Buds 4 Pro yang menggunakan teknologi Deep Neural Network untuk voice isolation, yang keunggulan utamanya adalah pengguna bone condition sensor yang mampu menangkap getaran suara dari tulang rahang pengguna, dan teknologi ini memungkinkan sistem tetap menangkap suara pengguna dengan sangat jelas bahkan di lingkungan yang sangat bising. Selain itu, perangkat ini juga mendukung audio HiFi 24 bit serta fitur live translation berbasis AI. Jadi dalam PEAS, Samsung ini performancenya mencakup kualitas audio HiFi dan voice isolation. Dan pada environment-nya mencakup outdoor, olahraga, dan transportasi. Actuators berupa dual driver speaker dan AI processor. Serta sensornya terdiri dari bone condition, sensor, microphone array, EMU, dan terakhir proximity sensor. Jadi dari kelima produk tersebut dapat dilihat bahwa masing-masing memiliki peran pendekatan berbeda dalam implementasi AI. Yaitu pertama, Sony unggul dalam noise cancellation. Yang kedua, Apple unggul dalam integrasi ekosistem. Ketiga, Bose unggul dalam personalisasi. Yang keempat, Google unggul dalam interaksi AI. Dan yang terakhir, Samsung unggul dalam sensor dan kualitas audio. Jadi hal ini menunjukkan bahwa perkembangan AI tidak hanya berfokus pada satu aspek, tetapi mencakup berbagai aspek dimensi pengalaman bagi pengguna. Selanjutnya, kami akan membahas soal nomor 2, yaitu mengenai pencarian rute menggunakan algoritma dalam kecerdasan buatan. Pada soal ini, kami diminta untuk menentukan rute perjalanan dari titik awal ke tujuan dengan memanfaatkan representasi graf serta algoritma pencarian. Untuk soal nomor 2A yaitu titik awal dan tujuan perjalanan. Untuk titik awal kelompok kami yaitu ITPLN, kemudian tujuan akhirnya sesuai tabel 1 di kelas C kelompok 18, tujuan akhir kami yaitu Tamrin City. Untuk representasi node dalam graf pencarian, kami mendefinisikan 8 node yang mewakili kawasan-kawasan strategis di sepanjang jalur dari Jakarta Barat menuju Jakarta Pusat, mulai dari ITPLN, Kalideres, Taman Kota, Grogol, Harmoni, Sleepy, Tanah Abang, hingga Tamrin City. Baik, selanjutnya pada soal 2B, kami memilih Transjakarta sebagai moda transportasi. Alasannya cukup kuat, Transjakarta menghubungkan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat secara langsung, memiliki banyak halte yang bisa dimodalkan sebagai node, dan koneksi antar kawasannya bersifat dua arah, sehingga mudah direpresentasikan sebagai undirected graph. Teman-teman bisa melihat di layar, inilah peta rute yang kami bangun. Setiap lingkaran adalah satu node kawasan, dan setiap garis adalah koneksi antar kawasan yang bisa dilalui oleh Transjakarta. Koneksi antar node ini kami representasikan dalam adjacency list, misalnya ITPLN terhubung ke Kalideres dan Taman Kota terhubung ke 4 node, ITPLN, Kalideres, Grogol, dan Harmoni. Dari sinilah graf pencarian kita terbentuk. Baik, ini dia merupakan diagram yang mencerminkan proses eksplorasi BFS dari ITPLN ke Tamrin City. Seperti yang terlihat di layar, pohon ini memiliki 5 level kedalaman. Level 0 adalah root dari ITPLN sebagai titik awal, yang level 1. Kemudian naik ke level 1, memunculkan 2 anak, Kalideres dan Taman Kota. Keduanya tetangga langsung ITPLN. Lanjut, next level kedua dari Taman Kota. BFS ini mengeksplorasi 2 tetangga baru, yaitu Grogol dan Harmoni. Sementara Kalideres tidak menghasilkan anak baru karena semua tetangganya sudah dikunjungi. Ini yang disebut dengan dead end. Naik level lagi ke level 3, yaitu Grogol menghasilkan Sleepy dan Harmoni menghasilkan Tanah Abang. Sleepy juga berakhir sebagai dead end saat diproses. Terus naik level lagi dari Tanah Abang, BFS akhirnya menemukan Tamrin City, Gold ditemukan. Dan jalur solusi yang ditandai warna orange adalah ITPLN, Taman Kota, Harmoni, Tanah Abang, dan terakhir Tamrin City. Selanjutnya yaitu untuk soal nomor 2D, yaitu perhitungan manual menggunakan teknik breadth first search. BFS bekerja dengan prinsip sederhana, yaitu dengan menggunakan view dengan mekanisme FIFO, yaitu first in, first out, dan mencatat semua node yang sudah dikunjungi dalam himpunan visited, agar tidak ada node yang diproses 2 kali. BFS menjamin jalur terpendek karena ia selalu mengeksplorasi level yang dangkal lebih dulu sebelum masuk ke level yang lebih dalam. Kemudian untuk step by step-nya per baris, step 1 dimulai dari BFS, yaitu mulai dari ITPLN. Kemudian node ini di view, lalu 2 tetangganya, Kalideres dan Taman Kota, masuk ke view. Step kedua, Kalideres diproses, dan semua tetangganya sudah visited, tidak ada yang ditambahkan sehingga menjadi dead end. Kemudian step ketiga yaitu masuk ke Taman Kota, diproses, dan 2 tetangga baru masuk view, Grogol dan Harmoni. Kemudian step 4 dan 5, Grogol menambahkan Sleepy, Harmoni menambahkan Tanah Abang.
CV diproses dan deadline lagi. Kemudian step ke-7, Tanah Abang diproses, Tamrin City akhirnya masuk queue. Step 8, Tamrin City di the queue, ini adalah goal-nya dan BFS-nya selesai. Kemudian jalur optimalnya ditemukan yaitu dari ITPLN, Taman Kota, Harmoni, Tanah Abang, dan Tamrin City dengan panjang 4 edge dan total 8 node dieksplorasi. Ini untuk step by step dari algoritma BFS-nya. Lalu untuk soal 2E adalah implementasi program dari perhitungan yang baru saja kita lakukan. Program ini ditulis dalam Python menggunakan Jupyter Notebook. Pertama, kami mendefinisikan graf dalam bentuk dictionary Python. Setiap key adalah nama node dan value-nya adalah list tetangga yang terhubung. Ini persis seperti adjacency list yang sudah kita bahas di soal 2B tadi. Selanjutnya, fungsi BFS didefinisikan queue diinisialisasi menggunakan DQ dari library collections. Setiap elemen queue bukan sekedar satu node, tapi list path lengkap dari start sampai node tersebut, sehingga ketika goal ditemukan, kita langsung bisa mengembalikan jalur penuhnya tanpa perlu backtrack. Loop berjalan selama queue tidak kosong. Setiap iterasi mengambil path terdepan, mengecek apakah node terakhirnya adalah goal, lalu mengekspansi tetangga yang belum visit. Saat dijalankan, program mencetak trace langkah demi langkah, node yang diproses, jalur yang sedang dilacak, dan isi queue saat itu. Dan di bagian akhir, program menghasilkan visualisasi graf dengan jalur solusi yang ditandai warna orange, mempertegas hasil dari ITPLN, Taman Kota, Harmoni, Tanah Abang, lalu ke Tamrin City. Baik, untuk selanjutnya yaitu soal 2E, yaitu untuk implementasi program BFS dari UTPLN menuju Tamrin City. Soal 2E ini adalah implementasi program dari perhitungan yang baru saja kita lakukan menggunakan algoritma BFS. Program ini ditulis menggunakan Python, menggunakan Jupyter Notebook. Pertama, kami mendefinisikan dahulu graf dalam bentuk dictionary Python. Step K adalah nama node dan value-nya adalah tetangga yang terhubung. Seperti misalnya contohnya ITPLN, tetangganya adalah Kalideres dan Taman Kota. Kemudian Kalideres tetangganya ITPLN dan Taman Kota, dan selanjutnya lagi. Kemudian ini sudah persis dengan adjacency list yang sudah kita bahas di soal nomor 2B tadi. Baik, selanjutnya kita bakal membahas tentang fungsi BFS yang didefinisikan queue diinisialisasi menggunakan DQ dari library collection. Jadi setiap elemen queue bukan sekedar satu node, tapi list path lengkap dari start sampai node tersebut. Sehingga ketika goal ditemukan, kita langsung bisa mengembalikan jalur penuhnya tanpa perlu backtrack. Loop berjalan selama queue tidak kosong, setiap iterasi mengambil path terdepan, mengecek apakah node terakhirnya adalah goal, lalu mengekspansi tetangga yang belum visit. Lalu saat dijalankan, program akan mencetak trace langkah demi langkah. Seperti di sini, node yang diproses, jalur yang sedang dilacak, dan isi queue saat itu. Dan di bagian akhir, program menghasilkan visualisasi graf dengan jalur solusi yang ditandai dengan warna orange, mempertegas hasilnya dari ITPLN, lalu ke Taman Kota, lalu ke Harmoni, lalu ke Tanah Abang, dan terakhir ke Tamrin City. Di kesimpulan dari yang kami kerjakan, kecerdasan buatan memiliki peran yang sangat signifikan dalam dua aspek utama, yaitu pengembangan teknologi modern dan penyelesaian masalah komputasional. Pada analisis produk di soal nomor 1, terlihat bahwa perangkat headphone berbasis AI telah berkembang menjadi agen cerdas yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kebutuhan pengguna. Melalui konsep PEAS, setiap produk menunjukkan bagaimana sensor, aktuator, dan sistem pemrosesan AI bekerja dengan terintegrasi untuk menghasilkan performa yang optimal, baik dalam kualitas audio, noise cancellation, maupun personalisasi pengalaman pengguna. Hal ini membuktikan bahwa AI tidak lagi hanya menjadi fitur tambahan, melainkan telah menjadi fondasi utama dalam inovasi teknologi perangkat audio. Sementara itu, pada soal nomor 2, penerapan konsep AI dalam pencarian rute menunjukkan bahwa permasalahan dunia nyata dapat dimodelkan dalam bentuk graf dan diselesaikan menggunakan algoritma pencarian. Algoritma BFS terbukti mampu menghasilkan solusi jalur terpendek secara optimal melalui eksplorasi menyeluruh. Secara keseluruhan, kedua soal tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan buatan tidak hanya berfungsi sebagai teknologi pendukung, tetapi juga sebagai alat utama dalam menciptakan sistem yang cerdas, adaptif, dan efisien. AI mampu mengintegrasikan data dari lingkungan, memprosesnya secara real-time, serta menghasilkan keputusan yang relevan, baik dalam konteks perangkat sehari-hari maupun dalam pemecah masalah kompleks. Dengan demikian, pemahaman terhadap konsep dasar AI seperti PEAS dan algoritma pencarian menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan fondasi dalam pengembangan sistem cerdas yang akan terus berkembang dan berperan besar dalam kehidupan di masa depan. Mungkin cukup sekian presentasi video dari kelompok kami. Terima kasih untuk
atas perhatiannya dan yang sudah menonton. Kami ucapkan minta maaf atas banyak kesalahan yang kami lakukan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.